Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku kelas 4B yang Ustaz sayangi? Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit serta mara bahaya. Amin amin Allahumma amin. Anak-anakku kelas 4B yang Ustaz sayangi, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan doa, dengan harapan materi akan diterima dengan baik oleh anak-anakku sekalian. Kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, untuk materi muatan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, di hari ini kita akan mempelajari tentang keragaman yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang keragaman yang ada di sekitar kita, tujuan pembelajaran muatan PPKN ini yang pertama, setelah mencari informasi, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, setelah menyimak, kalian diharapkan mampu menemukan, menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Itulah tujuan pembelajaran muatan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam materi, yaitu tentang keragaman yang ada di sekitar kita, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, apa itu keragaman? Keragaman atau keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Jadi, keragaman itu merupakan perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat kita. Karena kita berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sehingga Indonesia memiliki banyak perbedaan-perbedaan. Kemudian Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh lebih dari 250 juta jiwa. Karena terdiri dari banyak pulau, Indonesia kaya akan keragaman. Keragaman di Indonesia merupakan kekayaan yang patut disyukuri. Begitu banyak keragaman di Indonesia, namun semuanya terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Seperti yang sudah Ustaz jelaskan di awal, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dari ujung barat sampai ujung timur, dari Sabang sampai Merauke, sehingga dengan banyaknya kepulauan atau pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki banyak sekali keragaman atau perbedaan-perbedaan. Nah, apa saja keragaman atau perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita, Indonesia tercinta? Nah, bentuk-bentuk keragaman di Indonesia
Yang pertama, keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contohnya, ada suku Jawa yang menetap atau tinggal di Pulau Jawa, mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Ujung timur Jawa Timur, ujung barat di Provinsi Banten. Kemudian ada suku Madura. Suku Madura ini di Jawa Timur. Nah, paling tidak kalian mengetahui suku bangsa yang ada di Jawa Timur. Antara lain ada suku Madura, suku Jawa, dan suku Tengger yang ada di bawah kaki Gunung Bromo. Kemudian ada suku Bugis di Sulawesi, dan masih banyak lagi suku bangsa yang lain yang ada di Indonesia. 2. Keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk saling berinteraksi. Contoh bahasa daerah yaitu bahasa Batak, Sumatera Barat, bahasa Sunda, Jawa Barat, bahasa Bali dari Bali, dan bahasa daerah yang lainnya. Nah, untuk di Jawa Timur sendiri ada bahasa Madura, bahasa Jawa, dan bahasa Tengger. 3. Keragaman rumah adat. Setiap provinsi memiliki rumah adat yang berbeda. Contohnya antara lain Honai dari Papua, Tongkonan dari Sulawesi Selatan, Gadang Sumatera Barat, dan berbagai macam rumah adat yang lainnya. Selanjutnya, keempat, keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contoh tarian daerah antara lain tari kecak dari Bali, tari reog dari Jawa Timur, tari saman dari Aceh, dan lain-lainnya. 5. Keragaman pakaian tradisional atau baju adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang digunakan untuk acara adat. Contoh pakaian adat yaitu beskap dari Jawa Tengah, payas dari Bali, bundo kanduang dari Sumatera Barat, dan lain-lainnya. Keenam, keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contoh senjata tradisional yaitu rencong dari Aceh, keris dari Jawa, tombak trisula dari Sumatera Selatan, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, keragaman alat musik tradisional. Alat musik tradisional digunakan untuk mengiringi tarian daerah dan acara adat. Contoh alat musik tradisional yaitu tambo dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, tifa dari Papua, dan lain-lainnya. Nah, untuk lebih memahami tentang keragaman yang ada di Indonesia, silahkan anak-anak bisa mencari dari sumber yang lain, baik itu dari buku-buku tentang keragaman di Indonesia, maupun bisa browsing di internet.
Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran PPKN pada hari ini, seperti biasa, untuk yang terakhir penugasannya, bacalah teks tentang keragaman di LKS tema 1 halaman 16. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah teks tersebut. Seperti biasa, kalau sudah selesai mengerjakan, difoto jawabannya dan dikirim ke nomor WA Ustadz. Apabila ada hal-hal yang belum jelas atau ada kesulitan, bisa bertanya kepada orang tua atau kepada saudara yang ada di rumah, atau bisa japri ke nomor WA Ustadz. Atau anak-anak bisa juga mencari dari sumber-sumber yang lain seperti yang sudah Ustadz sampaikan tadi. Bisa dari buku teks tentang keragaman di Indonesia maupun dari artikel-artikel yang ada di internet. Selamat belajar anak-anakku kelas 4B yang Ustadz sayangi. Tetap semangat belajarnya, jangan kendor, semangat dan semangat terus untuk maju, belajar dan selalu belajar. Demikian Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.